aku bilang kayak nenek sihir ya, kayak jatuhnya kayak menyembah sih. Lagi-lagi di sini aku kayak ada penghalang untuk coba menembus sih. Oke, untuk kali ini kita akan cerita tentang perjalanan kulinerku sama Kak Maya di Malang makan makanan khas Jawa. Dan tempat ini rame banget. Ya. Ya Kak Maya, rame banget ya, nggak semua orang nggak ada yang nggak tahu ya kayak. Kayaknya sih. Kayaknya ya. Kalau aku sih baru tahu. Kak Maya baru tahu. Iya. Oke. Pada saat itu kan ini kan soalnya termasuk destinasi tempat yang sebenarnya salah satu yang pada saat Kak Maya ke Malang itu aku pengen banget ngajak Kak Maya itu harus ke sini gitu loh. Pada saat itu kan jalur lagi padat kan, kita agak macet. Nah pada saat deket sama tempat itu Kak Maya lihat auranya atau ada nggak yang menarik perhatian Kak Maya gitu loh? Yang menarik perhatian itu kayak tempatnya itu ditutupi dengan payung yang bukan payung bener-bener fisik payung ya, tapi aura hitam gelap yang seperti payung gitu melengkung menutupi tempatnya. Jadi anggapannya tempatnya itu ditutupi payung gini ya? Iya, payung hitam. Itu energinya sih. Oke, itu kan belum deket ya, kita belum deket, terus akhirnya kita parkir dan begitu kita masuk blek. Dari pertama kali masuk itu terlihat ada dari beberapa titik bangunannya itu ditanam kepala sapi juga. Sapi, bukan kerbau ya? Sapi sama kerbau aku nggak bisa membedakan, pokoknya sejenis itulah. Oke, terus? Itu aku lihat hitam semua, warnanya hitam, ada beberapa titik, kayak 6 titik deh. 6 titik Ya. Dalam satu bangunan? Iya. Wih. 6 titik tertanam itu. Wih, oke. Terus yang jadi perhatian itu pada saat aku makan itu, entah ya itu sosoknya seperti aku bilang kayak nenek sihir ya, tapi dia nggak punya kaki. Oke. Dia turun dengan kayak ngesot gitu. Dari atas turun, lama-lama mendekati, dan itu rambutnya panjang banget sampai aku ngelihat mukanya itu, matanya tuh ternyata cuma satu karena warna rambutnya itu kan putih semua dan menutupi ya. Jadi matanya bukan di tengah tapi memang matanya cuma satu. Entah itu tertutup dengan rambut atau memang itu nggak ada, pokoknya aku lihat cuma satu. Oke, berarti kalau kita ngomong sederhananya sosoknya ada berapa di sana yang Kak Maya lihat? Untuk sosok yang paling dominan yang aku lihat memang cuma ada nenek itu sama si kepala sapi itu. Cuma yang nenek ini kayaknya memang dia itu ini deh, udah dituhankan dengan pemiliknya. Oh, berarti ini termasuk sekte pemujaan? Iya, betul. Jadi sudah bukan penglaris, tapi udah udah dia menuhankan. Jadi dia itu, kalau kita kan beribadahnya langsung ke Tuhan ya. Oke. Kalau dia menyembahnya sih, karena ada ruang khusus, bukan cuma di tempat warung makannya, tapi di rumahnya juga ada. Untuk menyembah si nenek ini. Iya. Berarti sekali lagi bukan penglaris, bukan pesugihan, tapi sekte ya. Iya. Oke, ini menarik nih. Kita ngomong level dulu ya, Kak Maya, seperti biasa. Isi medium hard. Hard. Sudah pasti Ya. Oke, siapa yang melakukan tugas untuk membuat makanan ini kan karena rame banget ya? Itu sampai segitu rame nih. Apa dan bagaimana caranya dia gitu loh? Dia itu yang pertama tidak boleh memeluk agama. Jadi memang harus, yang tadi aku bilang kenapa dia mau dijadikan Tuhan. Karena memang dia berjanji bahwa makanan itu sampai kapanpun nggak akan pernah lengser. Sampai kapanpun. Wow, oke. Selagi dia masih mempercayai bahwa nenek itu adalah Tuhannya dia. Dan memang kental sekali dengan adat kejawennya. Adat kejawennya. Oke.
kita ngomong masakan Jawanya itu kok bisa enak semua, itu diapain gitu loh? Untuk proses aku tidak melihat, dan cara mainnya dia itu tidak bisa tertembus dengan mataku. Tapi aku tahu itu kayaknya luar biasa, ekstrim banget sih. Sampai orang yang punya kelebihan pun tidak bisa menembus secara terang-terangan dan belak-belakan. Yang aku lihat cuma ada ruangan, ada nenek itu. Ya mungkin spekulasi dari aku, dari melihat gambaran itu ya, itu tempat buat dia, caranya dia menganut. Berarti Kak Maya sendiri di dalam cerita ini Kak Maya nggak bisa menembus apa yang dilakukan si sosok itu terhadap makanan itu? Iya, cara mainnya tidak terlihat. Wow, menarik. Sampai aku kan pada saat di situ tuh aku cuma bisa mengarah ke sana karena memang aku mau fokusin ke satu tangga, dan ternyata aku tidak bisa menembus itu. Wow. Jadi benar-benar kayak di double perisai gitu. Iya. Pada saat Kak Maya datang, sosok itu tahu Kak Maya datang nggak? Tahu. Dia selalu ada di hadapan. Aku duduk, dia di bawahnya. Oke. Jadi maksudku kan kita kan waktu itu makan di sana ya Kak Maya ya. Kita makan, kita cukup lama sih di sana karena sambil menikmati juga. Apa yang dilakukan sosok ini terhadap Kak Maya? Tidak ada serangan, cuma kayak dia itu heran kenapa aku bisa lihat dia. Oke. Untuk makanan kan memang makanannya itu aku makan, tapi memang itu langsung mual banget. Langsung mual? Iya. Begitu habis langsung mual, tapi aku nggak mau muntahin di situ. Aku pada saat dari situ kan kita pergi lagi dan aku muntah di tempat yang kita. Iya. Loh, nggak, ini menarik nih. Kenapa kok Kak Maya selama kita kuliner kan nggak pernah sampai kayak gitu ya Kak Maya? Ya, apa yang menyebabkan mual ini apa gitu loh? Aku nggak tahu cara bekerjanya dia. Kan aku bilang aku tidak melihat apapun atau makhluk apapun yang ada di atas meja kita. Makanya aku makan sampai habis, ya memang dia menyajikan cita rasa yang seharusnya nggak pakai seperti itu juga orang bisa terima kok, karena makanan itu enak gitu. Kenapa aku makan sampai habis memang nggak ngelihat ditaruhin apa-apa di atas meja itu. Makanya aku bilang ini sangat hebat sehingga tidak bisa ditembus. Apa mungkin memang penglihatan aku belum sampai ke tingkat selevel dia kali. Wih, keren banget. Keren. Terus tugasnya nenek ini apa yang dia lakukan di sana itu ngapain? Atau cuma mondar-mandir atau ngapain? Pada saat aku di sana dia cuma turun, duduk, cuma dia menatap aku lama dengan tatapan tajam. Aku nggak ngelihat aktivitasnya, tapi aku ngelihat ada satu ruangan yang memang itu untuk dikhususkan untuk kayak jatuhnya kayak menyembah sih. Kayak menyembah. Ya. Dan berarti anggapannya tidak ada aktivitas apapun ya yang seperti yang biasanya kita lihat itu nggak ada. Nggak ada. Nah, terus si pemilik ini dia harus melakukan apa? Ritual apakah? Terus apakah ada pembaruan ritual atau gimana? Dia cara mainnya gimana sih Kak Maya? Kembali lagi karena aku tidak bisa melihat cara kerjanya dia, yang aku lihat cuma menyembah aja. Jadi apa yang aku lihat ya memang menyembah aja. Jadi di kesempatan kali ini Kak Maya sama sekali zero. Ya. Tidak bisa melihat apapun. Tidak bisa melihat cara mainnya. Segitu kuatnya. Ya. Dan gini, kalau memang Kak Maya nggak bisa melihat ini ya, berarti ilmunya kan tinggi banget nih. Kak Maya menduganya ilmu ini dia dapat dari mana? Atau pertemuan antara pemilik dan si sosok ini itu dari mana? Aku nggak bisa sebut karena aku tidak bisa melihat. Aku nggak bisa kasih tanggapan apapun karena memang nggak ada di bayangan aku. Juga nggak ada bayangan? Wow. Aneh kan? Nggak ada bayangan. Pertama kali loh. Iya. Tapi bisa efeknya begitu makanan habis dari perut aku ketelan langsung keluar lagi. Reaksinya bukan cuma di aku, kan suami aku juga muntah. Iya. Oke, nggak, coba gini. Sebenarnya nanti ada cerita ya, ada kejadian di mana ini nggak ada di tempat lain, tapi nanti akan info. Terus berarti ini kan sudah lama ya pakainya ya Kak Maya. Ini memang dari awal sebelum berdiri dia sudah merencanakan. Betul ya? Dan kalau boleh tahu efeknya yang akan ditanggung oleh pemilik
itu sebesar apa? Kayaknya udah tandingannya juga aku udah nggak bisa menyebutkan ya, karena setiap perbuatan pasti memang ada ganjarannya masing-masing ya. Oke. Lagi-lagi di sini aku kayak ada penghalang untuk coba menembus sih. Makanya ini sampai sekarang kan itu kan banyak mitos tapi tidak ada yang mampu untuk membongkar. Betul. Itu memang nyata. Nyata, memang agak sulit. Karena kan anggapannya kalau misalkan ditanya, kan makan dari sana, loh itu ada. Ada ini gitu. Tapi itu sulit nggak ada, maksudnya nggak ada yang bisa benar-benar. Betul. Cara kerjanya itu nggak ada yang bisa lihat. Dengan tipe yang seperti itu, apakah dia ada hal yang harus dikasih kepada sosok itu? Sudah pasti ada. Oke, kalau Kak Maya lihatnya apa yang harus dikasih pemilik terhadap si makhluk itu sebagai ganti usahanya Rame? Aku nggak bisa kasih apa ya, gambaran mungkin ya, karena aku sendiri itu memang nggak ngelihat, lagi-lagi nggak bisa melihat dan nggak bisa menembus cara kerjanya. Dan kalau untuk ditanya pertanyaan itu, aku nggak melihat ada gambaran apapun. Jadi ya mungkin memang aku merasa energi aku kalah jauh. Memang nggak bisa sama sekali aku lihat. Jauh banget. Oke, kita ganti pertanyaan saja. Karena pemilik melakukan ini, pemilik ini dapatnya lebih banyak daripada pemilik-pemilik lain yang pakai gituan, atau bisa jadi, atau masih sama gitu loh? Bisa jadi lebih, karena membahas seperti ini tuh aku lebih ke yang ya padanya, aku melihat, aku tahu, aku sampaikan. Kalau aku nggak tahu ya aku nggak bisa spekulasi dengan tebak-tebakan aku sendiri gitu. Memang nggak terlihat sih. Mungkin ya Kak Tony sendiri yang udah lebih lama di Malang pasti udah tahu dong seberapa pengaruhnya orang gitu. Waduh, kok aku jadi dibalik tanya ya. Gimana nih Kak Maya ini? Ya, apa yang aku lihat, apa yang aku bicarakan di sini ada pertanggungjawabannya sendiri kan buat aku. Ya. Jadi untuk pertanyaan yang aku bisa jawab, aku jawab. Yang tidak ya tidak. Gitu. Ini ada kejadian menarik nih sebenarnya. Itu kan makanan ini ya, makanan Jawa ya, makanan Jawa. Apa yang menjadi efek di mana kalau orang itu makan terus orangnya itu gimana? Maksudnya apa yang dia rasakan, seberapa wow gitu loh makanannya? Karena kan sampai Kak Maya gak mampu menembus, gak bisa lihat dan sebagainya, itu apa gitu loh? Ya mungkin enak kali ya dari lidahnya, karena memang lidah aku merasa juga enak sih untuk sekelas makanannya. Enak. Terus kan biasanya kan ada yang kembali dalam waktu cepat, kembali dalam waktu lambat, atau gimana. Kalau yang ini pokoknya setiap orang yang makan di luar lokasi itu ya ketika ada di lokasi ini yang teringat ya makanan itu. Contohnya orang luar kota gitu ya. Ya mungkin kalau dia udah pernah nyobain sekali, dia akan ingatnya ke makanan itu. Jadi kembali lagi ke awal. Berarti memang anggapannya kalau kita ngomong dari semua tempat kuliner yang kita datangi, baru kali ini Kak Maya yang nggak bisa menembus sama sekali. Cuman, nah ini kejadian menariknya nih. Pada saat kita mau selesai makan nih, karena aku waktu itu mau bayar ya Kak Maya. Kak Maya ada yang aneh nih. Pada saat itu Kak Maya sedikit kayak ngobrol gitu loh. Apa maksudnya? Pada saat itu Kak Maya ngalami apa gitu? Ya sama si nenek yang tadi aku hadap-hadapan itu sebenarnya. Oke, itu Kak Maya ngobrol karena kan waktu itu kan kayak Kak Maya itu kayak bener-bener ada perbincangan ya. Kalau aku lihat itu apa yang diinfokan? Yang komunikasi bukan aku, kayaknya memang yang pendamping aku deh. Aku juga memang udah 100% bukan aku pada saat itu, jadi aku lupa deh aku komunikasi apa. Oke, tapi memang betul itu terjadi ya? Iya, memang setelah dari itu kan aku langsung efeknya langsung mual-mual, langsung bibirku gatal-gatal. Terus kalau aku boleh tahu, karena kan ini kan kita nggak terlalu dapat banyak info ya dari Kak Maya. Pesan apa yang mau disampaikan kepada teman-teman yang kira-kira makan di resto itu dari Kak Maya? Mungkin ya datang ke situ harus diawali dengan doa. Sebelum makan juga harus diawali dengan doa. Dan untuk kalian yang tidak bisa melihat, jangan
berspekulasi bahwa ada satu tempat makan yang memang rame, terus kalian langsung ngejudge kalau dia itu pakai pesugihan dengan kalian melihat mata telanjang gitu, mata fisik yang kalian nggak bisa membuktikan gitu. Ya di sini aku mau garis bawahi tidak semua warung makan pakai seperti itu. Mungkin ada juga tempat makan yang memang rame karena dia punya amalan-amalan tertentu gitu ya. Jadi di sini aku mau garis bawahi apa yang aku lihat pada saat aku kulineran memang kan tertuju untuk mencari yang menggunakan seperti itu. Karena kan memang kontennya gitu. Iya, bukan untuk yang mencari rame dengan artian ramenya itu ada amalan yang positif gitu. Seperti itu. Jadi kalian tidak boleh menelan mentah-mentah, dan aku juga di sini tidak menjelekkan satu tempat makan manapun ya, karena ini kan pengalaman dari aku dan aku tidak menyebutkan makanan itu dengan jelas gitu ya. Karena kan banyak spekulasi ya. Karena kan ya kita tidak pernah tahu ini buahnya yang jualan sama betul. Gitu. Jadi ya saya kira ya itu ya ya kita cuma berbagi cerita aja ya. Kenapa kita sharing. Ambil pengalaman dari aku aja gitu. Jangan sampai kalian seperti itulah makan di tempat makan. Itu supaya mengingatkan kalian lebih banyak doa ya toh, mendekat diri kepada Yang Maha Kuasa. Saya tahu kira ya ini sudah cukup. Sampai ketemu di kuliner selanjutnya. Tapi mungkin ini kita sudah selesai di Malang, kita akan pindah ke kota Surabaya. Mantap.